Wanita ini dicekoki obat tidur setiap hari. Seorang perawat menamparnya untuk memastikan. Lalu dia mengembalikan kepalanya ke posisi semula. Setelah itu, perawat itu mengambil alat rias. Dia membuat Lee menjadi boneka hidup. Setelah riasan sepuasnya, dia mulai menikmati hidangan. Kemudian dia tidak lupa untuk meminum minuman merah. Tapi dia tidak mengetahui bahwa Lee sudah bangun. Lee terbangun saat perawat makan malam. Dia sudah tertidur selama 3 tahun. Keluarganya memiliki perusahaan yang sangat besar. Dan yang terpenting adalah uang. Dia adalah pewaris tunggal di keluarganya. Ternyata 3 tahun yang lalu, dia di dalam mobil bersama pacarnya. Kemudian saudaranya mempunyai niat buruk kepadanya, sehingga menyebabkan kecelakaan mobil yang parah. Pacarnya meninggal di tempat, tapi dia mendapatkan saudaranya terkunci di rumah sakit. Setiap hari dia dicekoki obat untuk tetap tertidur. Tidak akan ada yang membiarkannya bangun. Tujuannya untuk membuat dia mati perlahan. Lee tidak bisa keluar dari sini. Tapi dia bertekad untuk membalas semua perbuatannya. Seorang pria datang untuk bekerja. Dia mencoba untuk terus menjaganya. Tiba-tiba perawat jahat itu masuk. Dan langsung menyuruhnya untuk tidak khawatir tentang Lee. Setelah dia pergi, perawat San mendapat telepon. Ternyata itu direktur yang meminta uang darinya. Tapi sekarang dia sangat miskin. Saat dia kebingungan, Lee mulai bicara. Uang itu akan aku berikan padamu. Sangat mengejutkan. San segera berlari ke arahnya. Ternyata Lee menjepit saluran infus, sehingga obatnya tidak bereaksi. Melihat kondisi Lee, San ingin menelepon direktur. Tanpa diduga Lee membicarakan hal penting kepadanya. Adik San sedang sakit. Lee berusaha untuk menolong San. Adiknya hanya bisa bertahan selama 2 bulan. San tak bisa menahan air matanya. Ternyata dia tahu bahwa Rika mempunyai obatnya. Tapi San membutuhkan banyak uang. Mendengar kata-kata ini, San benar-benar merenung. Dia mengingat bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan adiknya. Dia harus pergi ke rumah sakit. Bersiaplah untuk membangunkannya. Kemudian sinyal interupsi menyala. Wanita itu tiba-tiba membunyikan alarm. Dia segera kembali ke bangsal untuk memeriksa. Tapi dia tidak mendeteksi sesuatu yang aneh. Saat dia hendak pergi, lalu tiba-tiba dia melihat ada seseorang di sofa. Dengan marah dia menarik bajunya. Dia terlihat sangat kelelahan. Jadi dia berbaring untuk beristirahat. Setelah itu perawat jahat itu pun pergi. Kemudian Lee ingin mendengarkan kisah adiknya yang harus dioperasi. San mengambil ponselnya untuk menelepon. Tak terduga dia telah menerima sejumlah uang yang banyak. Lee berkata bahwa kau jangan terlalu cepat bersukacita. Untuk mendapatkan uang itu memerlukan password. Jika kau ingin mendapatkan kata sandinya, kau harus membantuku keluar dari sini. Melihat kondisinya seperti ini, San sepertinya akan setuju. Tapi saat ini kepala rumah sakit tiba-tiba menelepon. Gadis ini sudah koma selama 3 tahun. Hari itu Lee akhirnya terbangun dan mulai merencanakan balas dendamnya. Dia tumbuh dia keluarga yang sangat kaya. Dan dia juga adalah pewaris tunggal. 3 tahun yang lalu, saat dia di dalam mobil bersama pacarnya, saudaranya menyebabkan pacarnya tewas di tempat. Dan dia dikurung oleh kakaknya di rumah sakit. Dia dicekoki obat setiap hari untuk mengendalikannya. Dan juga agar dia tidak terbangun. Tujuannya agar dia kehilangan nyawanya. Dan saudaranya itu mendapatkan warisan. Dia sudah koma selama 3 tahun. Setiap hari dia dianiaya oleh perawat. Tapi dia tidak tahu, seorang pria dikirim ke sini untuk bekerja. Lee mendengarkan perbincangannya dan mengetahui bahwa ia membutuhkan banyak uang. Hal itu karena adiknya harus dioperasi. Lee kata, aku bisa memberimu uang sebanyak yang kau butuh. Tapi pertama-tama dia harus membantunya keluar dari sini. San setuju dengan persyaratannya. Akhirnya mereka sepakat untuk menolong satu sama lain. Kemudian direktur meneleponnya lagi. Lee memulai rencananya untuk membalas dendam. Dia akan membunyikan bel peringatan. Perawat melihat sinyal bahaya. Perawat tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. Segera pergi ke bangsal untuk memeriksa. Tapi dia tidak menemukan hal yang aneh. Jadi dia pun segera pergi. Tapi ponselnya terus berdering. Tapi saat di bangsal tidak ada apa-apa. Hal ini membuat dia merasa sedikit cemas. Jadi dia pergi ke toilet untuk melepaskan kecemasannya. Saat dia tengah menikmatinya, setengah bel berbunyi. Dia terburu-buru mengambil tisu toilet. Setelah menyelesaikan di toilet, dia bergegas ke bangsal. Kali ini dia benar-benar gila.
Dia melemparkan botol ramuan ke lantai. Dokter segera tiba. Jadi sang dokter segera menghentikannya. Dia dengan marah memberitahu dokter. Bel alarm terus berbunyi. Setelah dokter mencobanya, tidak ada masalah sama sekali. Mendengar hal ini, Lee sedikit tersenyum. Setelah itu mereka mulai membuat sebuah rencana. Karena dia telah di sini selama 3 tahun. Otot-ototnya sudah mulai melemah. Kepala perawat sedang berpikir. Secara tak terduga begitu dia memasuki pintu. Dia melihat Lee sedang berbincang. Dia sangat marah. Lalu karena dia ingin mendapatkan bukti, dia memasang kamera secara rahasia. Hari itu para dokter menyuruh kepala perawat untuk tetap di luar. Perawat itu penasaran dengan dokter. Dia mendengar bahwa mereka berencana untuk membunuh Lee. Mendengar ini, perawat itu seperti orang gila. Ambil pisau operasi. Dia menghampiri dokter dan segera menusuknya. Lee adalah pewaris konglomerat Korea. 3 tahun yang lalu saudaranya berencana untuk membunuhnya. Sehingga terjadi kecelakaan yang membuatnya pacarnya meninggal di tempat. Dan dia dikurung di rumah sakit ini. Dia dipaksa untuk meminum obat agar tidak bangun. Selama 3 tahun itu, setiap hari dia mendapatkan perhatian khusus. Akhirnya dia sadar kembali. Dia juga mendapatkan bantuan. Tapi rencana mereka tidak bertahan lama. Hari itu seorang perawat mendengar percakapan para dokter. Mereka ingin membunuh Lee di meja operasi. Kemudian perbincangan ini membuatnya panik. Katakan padanya untuk terus menjaganya. Besok aku akan berdiri di meja operasi. Menurut keterangan direktur, ia ditemukan sedang membantunya mewujudkan keinginannya. Oleh karena itu, kita perlu untuk menggulingkan pacarnya. Dia menceritakan rencananya. Saudaraku mendengar berita ini. Jadi dia mengumumkan agar direktur bertindak lebih dulu. Dia mengirim sekelompok orang, lalu datang ke rumah sakit. Lalu direktur membawa cangkir dan pergi ke kamar. Dia memecahkan kaca itu. Dia ingin membuat Lee seperti bunuh diri. Kemudian ambil pecahannya. Tiba-tiba Lee membuka matanya. Dia sangat terkejut. Ternyata Lee sudah bangun. Tapi tubuhnya masih sangat lemah. Pada akhirnya, Lee tetap tidak berdaya. Dokter membawanya keluar dari bangsal. Beberapa saat kemudian, lampu di rumah sakit mati. Kemudian sekelompok orang melompat keluar untuk menculik Lee. Mereka bergegas untuk berkelahi. Situasi menjadi sangat kacau. Pada titik ini seseorang mengeluarkan pistol. Dia akan membunuhnya, lalu San dengan cepat menghentikannya. Tanpa diduga, San tertabrak dan jatuh tergeletak. Seorang wanita tidak bisa berdiam diri saja. Dia melompat, gunakan kakinya yang panjang. Dia mendapatkan pistolnya. Dia mulai mengendalikan situasi. Semua orang diselamatkan oleh gadis itu. Tapi kali ini, direktur membuka pintu kamar. Dia akan melakukan sesuatu yang kejam. Dia melihat wajahnya. Setelah itu membawanya ke ruang operasi. Direktur sengaja memperpanjang waktu. Tiba-tiba kakakku muncul. Beritahu semuanya. Kakak saya meninggal dalam operasi. Saat ini dia tertembak. Dia harus pergi dulu. Lalu dia berlari pergi ke ruang operasi. Bersiap untuk operasi. Ternyata dia datang lebih awal. Di ruang operasi, direktur telah memanipulasi. Melihat tidak ada perubahan, dokter sangat khawatir. Dia dengan panik terus memompa jantungnya. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update video terbaru.